Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. The Conjuring, ya diperkenalkan mulai tahun 2013, sequelnya baru nongol di tahun 2016, dan film ketiganya baru aja rilis 2021 ini. Cukup lama ya kayak gitu lah Wak. Lebih lama lagi karena film ketiganya ini nggak lagi dipegang sama James Wan loh. Loh, kenapa? Ya biasalah, James Wan gitu loh, salah satu sutradara kenamaan yang ogah bikin film trilogi. Oke, dengan kata lain, kali ini sutradaranya beda dong. Ya, bakal zong lah kalau kayak gitu. Eits, jangan skeptis dulu. Plus dan minusnya ada, tapi percayalah, sequel ketiga dari trilogi The Conjuring ini masih layak buat dinantikan dan ditonton. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dari review singkat film The Conjuring, The Devil Made Me Do It. The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It masih melanjutkan kisah kasus supranatural pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. Nah, kali ini kasus yang harus mereka tangani jauh lebih rumit dari sebelumnya. Tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Earn Johnson. Cuma pengakuan dari Earn sendiri, tindakan pembunuhan yang dilakukannya nggak disadarinya. Dengan kata lain, ia seperti dirasuki oleh roh jahat atau iblis yang membuatnya jadi melakukan itu semua. Nah, dari kasus pembunuhan itu, Earn akhirnya dijatuhkan hukuman dari pengadilan. Cuma Ed dan Lorraine menyangkal dan mencoba mencari tahu kebenaran dari pengakuan Earn tentang campur tangan iblis tersebut. Kalau dibandingkan dengan dua film sebelumnya, atau bahkan The Conjuring Universe termasuk itu Annabelle dan The Nun, ya The Conjuring The Devil Made Me Do It paling beda sendiri. Menggabungkan unsur horor dan sentuhan kriminal. Cukup mengagumkan melihat film Conjuring terbaru ini dengan pedenya mengambil resiko tersebut. Yang cukup kentara kalau dua film pendahulunya bermain di area rumah berhantu aja. Nah, sementara yang ini lebih kompleks lagi, area bermainnya lebih luas. Ya, dampaknya jelas ini treatment yang baru buat pengikut waralabanya. Dan udah pasti mungkin ada yang lebih suka versi James Wan, dan mungkin gak sedikit juga yang cukup menikmati cara Michael Chaves meramu film ketiga The Conjuring ini. Yes, Michael Chaves asing, dia tuh sutradaranya film The Curse of La Llorona. Oke, masih ngebahas aspek cerita dari film ini, yang buatku di beberapa babak bisa dinikmati dengan sepenuh hati dan selebihnya justru setengah hati. Pembukaan filmnya cukup menarik, kesan horornya dapat banget. Cuma dari pertengahan sampai ke akhir mulai emang kerasa bedanya. Mencoba menggabungkan teror iblis, embel-embel sekte, dan sentuhan kriminal, kesan horornya justru mendadak hilang. Oke, ini dari kacamataku sebagai pengikut film-film The Conjuring Universe ya, mungkin akan berbeda dengan kalian. Nah, gimana dengan para pemainnya? Ini nih yang lebih mendingan, dan bahkan jauh lebih baik dari dua film pendahulunya. Terkhusus buat peran Ed dan Lorraine Warren, di film ini jauh lebih solid, lebih intimate. Entah mungkin karena sekarang area bermainnya cukup luas, jadi eksplorasi acting mereka lebih deep lagi. Karena piawainya mereka berdua, alhasil empati sama tokoh Earn sendiri jadi berkurang nih. Oke, film ini mungkin gak semenakutkan film-film The Conjuring Universe lainnya, apalagi pola jumpscare-nya yang masih sama dengan film-film The Conjuring lainnya. Tapi, setidaknya The Conjuring The Devil Made Me Do It ini ngasih suasana baru, kemunculan sosok iblis atau makhluk baru. Sebutannya The Occultus. Yang paling membedakannya ini bukan arwah penasaran kayak Valak atau Annabelle atau La Llorona. Cuma ya gitu, meski sama berbahayanya, kayak butuh proses aja gitu, kayak butuh waktu buat bisa menikmati sosok iblis baru ini. Nah, ini nih yang paling sering ditanyain kalau habis nonton film horor. Gimana nih bang, jumpscare-nya? Gini nih, The Conjuring Universe selalu punya ciri khasnya sendiri sama jumpscare-nya. Nah, ini gimana? Sama aja sih, tapi kayak effortless gitu. Hal ini cukup disayangkan ya, menunggu The Conjuring 3 ini lama loh, dan kurang sepadan rasanya dengan apa yang ditampilkan di film ini. Entah ini mungkin dampak habis nonton A Quiet Place 2, jadi pas habis nonton film The Conjuring 3 ini kayak, cuma geli-geli aja.
Ya kalau ditanya lagi, The Conjuring The Devil Made Me Do It ini apa layak buat ditonton? Sangat layak. Ini rasa yang baru dari semua film-film The Conjuring Universe. Butuh penyesuaian sih emang, tapi ini udah oke banget kok. Biar nggak mainnya cuma di sekitar rumah berhantu aja. The Conjuring The Devil Made Me Do It udah resmi tayang di bioskop per tanggal 2 Juni 2021 ini. Pastikan kalian dalam kondisi benar-benar sehat kalau menonton ke bioskop atau tunggu jalur orang dalam aja. Gak ngajarin ya, cuma ya kalau kepepet. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.